Setelah testing, banyak orang prediksi McLaren tuh bakal mendominasi, lalu Ferrari bisa aja menantang mereka, apalagi Ferrari sekarang menurut orang-orang, termasuk gua, memiliki lineup terbaik di grid sekarang. Lalu ada juga yang bilang Mercedes itu berpotensi untuk memberikan kejutan besar di 2025. Tapi, bagaimana dengan top 4 tim yang terakhir yaitu Red Bull? Tim yang emang bisa dibilang tersukses dalam era regulasi baru di ground effect ini ya. Kok kayak nggak banyak orang memfavoritkan mereka ya, apalagi mereka masih punya Max Verstappen, sang juru 4 kali bertahan. Nah, hari ini gue mau bahas mengapa kita tidak boleh meremehkan Red Bull di 2025. Fun fact ya guys, tapi dalam sejarah F1 belum ada pembalap yang berhasil menjadi juara dunia setelah mobil yang dia kendarai itu bukan mobil yang didesain oleh avatar kita tercinta yaitu Adrian Newey. 2025 akan menjadi musim pertama Max di mana mobil itu tidak didesain oleh Adrian Newey, selama berapa tahun ini didesain oleh beliau. Jadi Max musim ini berpotensi untuk mematahkan kutukan itu, dan mengingat ini Max Verstappen, gua rasa bisa aja kutukan ini terpecahkan, karena inget-inget aja ada berapa kutukan Max pecahkan selama dia mendominasi F1. Edan eta teh. Edun. Tapi, gue melihat banyak sekali orang termasuk gue sendiri ya, tidak memfavoritkan Max untuk menjadi juara dunia musim ini. Sehingga, Red Bull memasuki musim 2025 dengan ya bisa dibilang status underdog gitu. Dan ini juga ada alasannya. Pertama, downfall mereka yang begitu cepat di 2024, yang awalnya itu mereka mendominasi, habis itu langsung tersalip oleh McLaren dan Ferrari, dan bahkan Mercedes beberapa kali juga lebih unggul dibandingkan mereka. Lalu Checo, yang benar-benar underperforming juga, membuat klasemen mereka tuh terus merosot ke bawah. Ditinggal oleh figur-figur terkenal juga di tahun yang sama, dan intinya banyaklah masalah-masalah Red Bull musim lalu. Mereka emang masih memiliki Max Verstappen, namun mereka akan memiliki pembalap yang jam terbangnya itu belum begitu tinggi, yaitu rookie Liam Lawson. Nah, Liam pun banyak yang prediksi juga nggak akan bertahan lama di Red Bull, karena tahu sendiri tekanan top tim tuh kayak gimana. Menurut Saipul 2020, menjadi rekan tim Max di Red Bull itu tekanannya udah setinggi 3 gunung Fuji. Jadi, line-up Red Bull musim ini emang sedikit melemah, baik dari line-up ataupun secara keseluruhan tim. Dan Red Bull sendiri juga bukan tim yang disenangi di kalangan fans sekarang ya. Setelah kasus Christian Horner yang sampai sekarang juga nggak jelas pengurusannya kayak gimana, Max yang telah membuat satu British kesel dengan dominasi dan komen-komennya di media mereka, dan Liam Lawson yang dipromot ke Red Bull terlalu awal dan mengalahkan Yuki yang difavoritkan oleh fans saat itu. Ditambah tingkah laku Liam Lawson selama di balapan di F1 juga tidak membuat para fans tuh seneng ngelihatnya. Jadi ya kombinasi downfall mereka di 2024 dan image mereka di mayoritas fans juga membuat mereka tidak begitu disenangi dan difavoritkan oleh fans menuju 2025 ini. Terbukti di F1 75 kemarin, Christian Horner dibuang habis-habisan di rumahnya sendiri ya, di British ini ya. Max juga sama, dibuang habis-habisan, dan pas launching mereka kemarin, asli awkwardnya tuh udah kayak awkwardnya gue kalau ngomong sama cewek. We don't care. Let me tell you, we don't care. Ngelambai-lambai ke golden era Red Bull kayak ini. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu awal ngomong kalau musim 2025 akan menjadi tahun pertama downfall Red Bull yang sebenarnya, karena ingat judul video ini. Tapi sebelum kita ke situ, kita juga perlu bahas sekilas testing mereka kemarin, karena menurut gue emang sedikit abu-abu Red Bull ini ya. Hari pertama, Mbak Helmut bilang tuh, kalau beberapa tim tuh tampil mengesankan di testing, kecuali Ferrari yang katanya sedikit mengecewakan dan mengharapkan lebih dari mereka. Lalu setelah hari kedua dan hari ketiga, beliau ngomong kalau mobil RB21 tidak sesuai harapan. What? Tapi jujur sih ya, 2 poin itu ada benernya. Kita bahas yang RB21 aja. Menurut gue RB21 emang sedikit liar di bagian rear ya, dimana Max dan Liam tuh agak sedikit kesulitan mengontrol mobil mereka kemarin di bagian rear end. Dua-duanya juga sempat mengalami spin kemarin saat testingnya. Dan secara pace gue rasa mereka bakal jadi tim terburuk di top 4 dalam awal 2025 ini. Nah, setelah testing yang average, struktural lagi kacau-kacaunya, lineup juga tidak sebagus top 4 tim lainnya, ya masuk akal kenapa Red Bull tidak begitu difavoritkan di musim 2025 ini. Plus, hype-nya juga udah mulai kalah dari top 4 tim lainnya, di mana McLaren masih dengan solid mempertahankan momentum 2024. Ferrari juga ngambil pembalap tersukses di F1 sekarang, dan Mercedes memiliki calon bintang di masa depan.
Tapi jika kita pelajari dari penelitian terdahulu, kita nggak boleh meremehkan singa yang sedang tidur. Red Bull, walaupun mereka sudah ditinggal oleh figur-figur penting seperti Adrian Newey, Jonathan Whitley, dan lain-lain, mereka masih memiliki engineer dan mekanik-mekanik top yang pastinya belajar banyak dari figur-figur terkenal tersebut. Dan mereka juga aja bisa komplain ke FIA soal Mini DRS dan kawan-kawan untuk menjatuhkan lawan. Dan tentu kita nggak bisa melupakan Max Verstappen, sang jurdun 4 kali bertahan yang masih di level terbaiknya, dan jika dia diberikan mobil yang dimana dia nyaman doang, dia bisa membuat setiap pembalap tuh keringet dingin. Max Verstappen yang nyaman dengan mobil yang merupakan pembalap yang mengerikan. Jadi expect Max walaupun mobilnya nggak kenceng untuk bisa terus meraih kemenangan musim ini, dan mungkin aja bersaing untuk gelar jurdun. Gue bisa melihat Max finish di area top 3 klasemen di 2025 walaupun mobilnya mungkin masih rada underperforming di awal-awal. Lalu kita juga jangan remehkan Liam Lawson. Kalau Red Bull mau sabar dan mau benar-benar bantu dia develop ke arah yang benar, dia pun bisa memberikan kita kejutan-kejutan besar musim ini. Jadi gue cuma bilang aja ke kalian kalau Red Bull sebab-babuknya mereka sekarang ya, jangan pernah meremehkan mereka, karena ini tim kalau udah bangun bisa jadi ancaman besar untuk tim lainnya, apalagi Max Verstappen. Oke, ini sedikit saran aja dari gue, mengingat ini tahun terakhir sebelum regulasi 2026, di tahun depan itu ya, gue menyarankan top 4 tim tuh tetap jor-joran musim ini, karena musim 2026 belum tentu mereka akan mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih gelar jurdun. Tapi kalau Red Bull ini sebenarnya gue bingung juga mau gimana ya enaknya ya, karena pertama gue nggak tahu nih kondisi di dalam tim kayak gimana, karena kan gue bukan orang mereka ya kan, bukan orang dalam. Tapi soal development RBPT Ford mereka, banyak rumor mengatakan kalau development tersebut tidak berjalan sesuai rencana, dan ini udah jadi alarm batu untuk Red Bull. Gue pun jadi bingung, mereka tuh lebih baik jor-joran dan korbanin 2026 dengan harapan bisa di-develop ketertinggalan mereka pada tahun itu dan fokus ke 2025 untuk jadi juara, atau mereka korbanin 2025 beserta harapan jurdun mereka di tahun ini dan fokus ke 2026 dengan harapan developmentnya lebih memuaskan untuk bisa bersaing untuk gelar jurdun di tahun itu. Nah, ini yang harus diputuskan oleh Red Bull, dan tidak akan mudah keputusannya karena ingat, musim ini juga akan menjadi musim pertama dalam menjalani quest mereka untuk mempertahankan Max Verstappen, karena musim ini akan banyak orang yang mau menginginkan Max di tim mereka. Ya, gua nggak usah sebut lah ya siapa tim itu ya. Yeah, sure, whatever. I don't care. Ya intinya gitulah ya, tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Asik, sudah race week akhirnya guys ya, race week pertama kita. Gak sabar banget gue untuk nonton Australian Grand Prix. Dan ya, udah lelah. Enjoy saja weekend pertama F1 ini. Seperti biasa bagi yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you very much.